Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat dan berikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang ada di ruangan ini termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat Allah kemudian hari. Amin. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati ibu-ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya tentang di CGP saya ini. Di sini saya ada tugas untuk memaparkan aksi nyata saya tentang penyebaran dan pemahaman budaya positif kepada teman-teman sejawat saya. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang judul dari aksi nyata saya, yaitu penyebaran dan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah ibu, di sini konsep utama budaya positif ini ada beberapa materi. Nanti sebelum kita masuk dalam materi ini, kita di sini akan menceritakan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Contohnya budaya positif yang ada di sekolah kita adalah mematuhi peraturan, melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita rencanakan di sekolah. Itu adalah suatu kegiatan positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Jadi di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu artinya kita sebagai guru harus memiliki perubahan cara mengajar kepada siswa yang bisanya nanti membuat para siswa itu semakin semangat dalam belajar. Baiklah, yang kedua ini dia disiplin positif. Disiplin positif yang sering kita salahkan di sekolah itu tujuannya untuk supaya anak didik kita bisa memiliki sifat yang baik di sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu contohnya tempat hidup atau pangan atau kebebasan. Itu nanti kita jelaskan ya. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia harus memiliki motivasi agar bisa lebih baik lagi kesehatannya. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi kalau keyakinan kelas itu yang dilaksanakan hanya di dalam kelas saja. Kalau peraturan sekolah itu keseluruhan warga yang ada di sekolah. Yang ketujuh itu segitiga restitusi. Itu nanti kita akan melihat bagaimana contoh-contohnya kita melaksanakan segitiga restitusi. Ya, ini ya yang pertama tadi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki tentang pembelajaran kurikulum merdeka yang adanya nanti Program Pancasila itu ada beberapa komponennya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi.
Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ibu-ibu ada yang tahu profil Pancasila itu yang ada di sebelahnya? Boleh dibacakan? Boleh dibacakan ibu-ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Itulah dia profil belajar Pancasila yang harus kita laksanakan di sekolah. Contohnya apa yang sudah pernah kita laksanakan? Contohnya kita buat di antara yang enam itu adalah bergotong royong. Kalau kita membersihkan lingkungan, itu kan kita cara bergotong royong. Berarti sudah kita melaksanakan profil Pancasila. Baru kalau biasanya apa? Bernalar kritis itu kita menyuruh anak berpikir kritis. Seandainya kita memberikan pertanyaan, dia langsung bisa menjawab dengan apa yang sedang dia pikirkan. Contohnya, seandainya dia melanggar suatu kesalahan, terus kita bertanya kepadanya, kenapa bisa melanggar peraturan? Pasti dia akan langsung jawab, begini Bu. Itulah dia termasuk bernalar kritis. Kalau yang beriman bertakwa itu sudah sering kita laksanakan. Contohnya kegiatan keagamaan di hari Jumat, ya, seperti baca ayat pendek, ya kan Bu? Baca ayat pendek, terus berpidato. Nah itu juga kan tentang kita buat temanya tentang keagamaan. Nah itu juga sudah kita laksanakan. Lalu itulah beberapa aja yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kita harapkan adalah semoga anak murid kita ini bisa menjalankan atau melaksanakan profil belajar Pancasila sehingga anak kita tersebut menjadi anak yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, lanjut ya Ibu. Ya Bu, ada bapaknya. Ini dia disiplin positif. Disiplin positif inilah yang sering kita laksanakan di sekolah. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin. Nah, berarti kita mengharapkan anak kita ini harus disiplin. Gak boleh melanggar peraturan, karena sebenarnya kita membuat peraturan itu adalah tujuannya untuk supaya anak kita itu memiliki sudah ditanamkannya rasa disiplinnya yang di dalam dirinya, sehingga dia tidak akan melanggar peraturan yang ada di sekolah kita. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu contohnya kita tadi, seandainya Pak Piket dilaksanakannya karena itu sudah jadi tanggung jawabnya. Jadi apapun ceritanya, dia harus bertanggung jawab atas tugasnya melaksanakan piket di sekolah, karena piket itu adalah salah satu peraturan yang dibuat di sekolah. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu contohnya, kalau anak sudah melaksanakan tugasnya, kita nggak harus kita bilang kalau kau piket, kalau laksanakan piketmu nanti aku kasih hadiah. Itu nggak harus dilaksanakan karena itu adalah sudah tanggung jawabnya. Jadi dia harus melaksanakannya. Nggak boleh harus kita kasih hadiah dulu baru laksanakan, atau kita nanti kalau nggak piket kita hukum, nggak usah. Karena itu adalah sudah tanggung jawabnya. Itu kita buat istilahnya masuk di peraturan sekolah yang harus dilaksanakan oleh siswa tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ya, itu tujuan kita sebagai guru ya kan Ibu? Supaya apa? Supaya anak murid
menjadi anak yang lebih baik lagi. Lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ini ya, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita harapkan kepada anak-anak kita itu. Sama siapapun dia pun harus sopan, harus berbicara yang baik, mau beda agama ataupun latar belakang, bisa dia nanti umpamanya kita bilang kalau kita di kampung ini anak yang lebih kaya atau anak yang bisa kita bilang miskin atau apa, dia bergaulnya tidak memandang itu, dia tetap aja sama rata. Iya Bu, boleh. Baru yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, kita pun mengharapkan anak itu seperti tadi, kita mengharapkan anak itu memiliki tujuan hidup. Jangan dia datang ke sekolah itu, datang sekolah sampai sekolah dapatnya hasil apa-apa pulang. Nah, kita ingin memiliki anak kita itu datang ke sekolah, dapat jalan ilmu dari sekolah, pulanglah dia dan dilaksanakannya di rumah atau dikembangkannya di rumah, karena kita mengharapkan murid kita itu seperti itu. Datang dia ke sekolah dapat hasil, bukan datang ke sekolah hanya sebagai rutinitasnya aja setiap hari datang ke sekolah. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, seperti yang tadi, yang profil Pancasila tadi yang ada 6. Kita berharapkan anak kita itu kreatif, ya, bergotong royong, ya, bernalar kritis, ya, berakhlak mulia, ya. Hasilnya berakhlak mulia itu yang penting. Pintar pun anak kita kalau akhlaknya tidak ada itu tidak bagus. Karena yang paling pertama akhlaknya lah yang penting, ya kan? Akhlaknya yang penting. Kalau akhlaknya sudah bagus, kedepannya mudah-mudahan anak kita pun menjadi anak yang baik, ya kan Bu? Iya, betul Bu. Lanjut ya Bu. Ya, ini dia tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, keseluruhan tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan baik. Oke. Nah, itu tadi ada kan Bu di depan itu kebutuhan dasar manusia. Coba yang pertama apa Bu? Penguasaan. Iya, penguasaan. Ya, itu kita. Biasa ya kan Bu. Baru yang kedua kasih sayang dan merasa diterima. Iya, kita sebagai manusia perlu kasih sayang, perlu disayangi. Ya kan Bu? Perlu dikasih sayang. Biar kita pun sayang juga, ya kan Bu? Iya. Baru kesenangan. Nah, inilah kesenangan yang paling penting kita. Harus disenang-senangkan, harus dikasih kebebasan sebenarnya. Kalau sudah dikasih kebebasan, pasti hati ini akan senang. Senang, bahagia, ya kan Bu? Iya. Kita lanjut lagi kebebasan. Nah, itu tadi kalau diberi kita kebebasan, senanglah hati kita. Iya Bu. Kalau sudah diberi kebebasan, pasti senanglah hidup kita ini. Kemudian yang tadi kebutuhan dasar manusia. Baru yang terakhir adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya kita makan, apalagi tempat tinggal. Nah, kalau tidak ada tempat tinggal, makanlah kita, bertahanlah hidup. Tapi kalau ada tempat tinggal, tapi kalau tidak ada yang mau dimakan,
lompang bentar pengen. Sabar ya. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, ini yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah tadi motivasi perilaku manusia.
Lanjut ya Bu. Ya, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya, konsekuensi. Yang pertamanya adalah penguatan jangka pendek. Nah, itu contohnya kita memberikan konsekuensi itu kepada siswa. Tidak boleh kita buat konsekuensi itu menjadi jangka panjang. Seandainya kalau dia buat salah, ya kan, kita kasih pengarahan. Dia nanti kedepannya nggak dibuatnya lagi. Jadi sekali dia buat salah, kita kasih pengarahan bahwa itu adalah perbuatan tidak baik. Nah, jadi nanti dia kedepannya tidak seperti itu lagi. Oke, kita lanjut. Dua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, itu monitoring itu adalah kita melihat kepada siswa. Masih dilakukannya enggak yang perbuatannya itu tadi? Masih tetap setelah kita bilang jangan kamu lakukan, jangan lagi kayak gini anak, masih dilaksanakannya juga. Kita harus selalu mengawasinya. Baru yang ketiga, murid menghormati peraturan. Nah, itu dia yang kita paling penting. Murid itu harus menghormati atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tapi kita sebagai guru sebenarnya dari dulunya kalau siswa ini tidak mematuhi peraturan kita hukum, ya kan? Kita hukum anak. Kalau tidak mematuhi peraturan hukum berdiri, itu contohnya. Tapi sekarang kalau saat ini kita tidak bisa lagi hukum. Kita memberikan dia pengarahan. Kita kasih dia bahwa yang dilakukan itu salah. Kamu harus buatnya seperti ini. Peraturan itu memang harus dipatuhi karena tujuannya apa? Tujuannya untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kita kasih pengarahan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu adalah bahwa kita mau minta anak-anak itu kalau sudah melakukan kesalahan kita harus bilang sama anak itu. Ayah kamu lakukan itu salah salah. Yang kamu lakukan itu melanggar peraturan atau enggak? Jadi ya siswa itu bisa nanti, oh ya Bu, yang saya lakukan itu salah Bu, katanya kan? Nah, lalu yang ini dia adalah restitusi, ini adalah kita ingin anak itu seperti apa? Murid yang bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, kita inginkan anak ini kalau dia melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Harus bisa dia, oh Bu, saya biasa tidak akan melakukan itu lagi Bu, karena yang saya lakukan itu adalah salah. Dan saya pun bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya buat. Jadi kita sebagai guru memang kita memberikan peringatan sama dia. Jadi kalau hari ini bisa dimaafkan, besok kalau dilaksanakan lagi ada edukasi nanti konsekuensinya. Kalau kita bilang nanti edukasi nanti hukuman, nah itu terlalu terlalu menakutkan ya kan? Terlalu menakutkan sama anak-anak. Kalau dia bilang hukuman, dalam takut lagi. Tapi kalau kita bilang konsekuensi, mungkin dia lebih ringan. Lanjut, yang lainnya fokus pada perencanaan masalah jangka panjang. Nah itu tadi kita jangka panjangnya supaya anak itu tidak melakukan kesalahan yang sudah dilaksanakan yang tadi. Kita harus memberikan kekuatan sama anak itu bahwa yang dilakukan itu salah. Yang baru lanjut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya itu betul. Harus menghormati, salah satunya apa? Menghormati gurunya yang ada di sekolah. Ada nanti murid, ada gurunya pun, ada tidak sama. Kadang gurunya menerangkan di depan pun anak itu bercerita. Kadang gurunya ngomong, anak itu menjawab. Nah, jadi kita sebagai guru harus kita tekankan bahwa sama kalau kita di lingkungan sekolah kita harus patuh, harus hormat kepada guru dan kepada teman-temannya. Itu harus kita berikan kepada anak-anak sebagai kita sebagai guru yang menuntun mereka. Yang keempat, teori kontrol itu nanti kita jelas ya. Baru murid bersemangat memperbaiki kesalahan ya. Kita sudah memberikan wejangan sama dia supaya dia besok tidak membuat kesalahan itu lagi. Karena kita inginnya anak kita itu menjadi anak yang lebih baik untuk kedepannya. Yuk kita lanjut. Ya, ini dia perbedaannya
Oke. Kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Sering kan Bu di sekolah? Sering Bu, sering. Yang alasannya yang begitulah, yang alasannya begitulah, yang dibilangnya lupa Bu, yang ketinggalan Bu, mama aku nggak mau ngajari Bu katanya. Nah, itulah padahal sebelum pulang sekolah dia itu dikasih tahu ini PR dikerjakan di rumah. Tiba besoknya dicinta sama gurunya banyaklah alasannya. Ini yang pertama adalah hukuman. Nah, inilah yang kita sering kita lakukan. Guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, tidak boleh kita menghukum anak sampai 10 menit. Kalau anak itu belum sarapan, pingsan kan dia berdiri 10 menit itu. Guru aja tuh kalau suruh berdiri ya 10 menit pasti pingsan. Apalagi anak yang tak makan. Tapi sering kita lakukan itu kan Bu. Karena apanya? Terkadang kita sakit hati. Udah kita suruh mengerjakan PR tetap dilaksanakannya. Apalagi nanti sekali, 2 kali, 3 kali tetap itu juga yang dikerjakan. Tetap tidak mengerjakan PR. Mereka kita marah dan kita hukum anak itu. Baru guru marah dan siswa menjadi takut. Ya betul. Sebenarnya kalau ada guru marah baru takut siswa sebenarnya kan Bu. Tapi kalau kita senyum-senyum aja, besok-besok kan kerjakannya lagi. Aku nggak kerjakan PR itu senyum-senyum aja ya, nggak marah-marahnya. Sekarang gitu ya kan Bu. Tapi kita tidak boleh menghukum siswa. Kita harus memberikan dia apa ya? Kalau nasihat sebenarnya. Tapi karena sekali, 2 kali, 3 kali yang dikerjakannya, tak sabar juga awas lagi sebagai guru ya kan Bu. Kita juga lama ini karena tidak mengerjakan PR-nya. Baru yang kedua itu konsekuensi ya. Ini konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, terkadang kita daripada kita menghukumnya berdiri tadi itu kalau kita hukum bisa nanti panjang ceritanya kan. Kalau seandainya bisa itu urusannya makin melebar. Tapi kalau kita suruh anak itu menulis 3 kali di bukunya lagi, ya mungkin itu masih lebih ringan daripada yang cuma tadi. Guru pedagang menghormati bapak, kita bilang sama murid. Nah, itu keyakinan kita kan ada, keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Harus mematuhi peraturan. Berarti kalau ada PR, harus kamu selesaikan. Karena itu adalah salah satu keyakinan kelas kita. Jadi kita memberikan arahan sebenarnya sama murid kita. Kita berikan arahan bahwa kalau kita kerjakan PR itu kamu nanti yang meruginya. Kamu nanti yang tidak pandai atau kamu nanti yang tidak bisa belajar untuk pembelajaran ke depannya. Nah, seperti itulah kita memberikan wejangan kepada siswa-siswa kita. Baru yang ketiga adalah restitusi. Nah, kita sebenarnya harus guru itu restitusi kita. Kita mencari masalah, kita tanya dulu masalahnya apa sebenarnya. Guru menanyakan keyakinan kita sendiri dan membagi menyelesaikan masalah. Itu tadi umpamanya keyakinan kelas di dalam kelas itu harus apa? Mematuhi peraturan kelas kan gitu. Baik, kita tanya sama siswa, kenapa tidak PR tidak siap? Apa alasannya? Kenapa bisa nggak siap? Sementara itu PR kan dari semalam dikasih. Kita tanya dulu masalahnya apa sama anak itu. Nah, baru guru terbuka dan murid menghormati diri dan orang lain. Nah, setelah kita tanya siswa itu, Bu, PR ku nggak siap. Semalam buku ya, atau buku basah kan katanya gitu. Kan kita kasih. Oh, berarti besok kalau ada bukunya Bu ya beli pakai buku baru lagi nulisnya. Di tempat buku yang baru ditulis lagi. Jangan PR tidak siap karena kalau PR tidak siap itu melanggar keyakinan kelas kita. Jadi kita memberikan apa sebenarnya tidak hukuman tapi kita tanyakan dulu masalahnya apa baru kita kasih solusinya dan kita tanya lagi sama anak itu. Jadi gimana setelah tidak mengerjakan PR ini apa kedepannya yang dilakukannya agar PR itu selesai. Kita nanti sama dia. Berarti kita kerjakan PR-nya pun di rumah. Berarti kan nanti dia ada tanggung jawabnya lagi kerjaan PR itu. Nah itu dia ya. Kalau kita semua guru ini sebenarnya kita harus restitusi. Kita harus menanyakan dulu masalahnya, baru kita kasih solusinya ya kan Bu. Sebenarnya kita kalau sekarang ini kalau udah PR siap itu memang hukuman sebenarnya ya kan Bu. Hukum cepat ya betul. Berdiri aja. Nah berdiri aja iya betul. Tapi boleh sebenarnya boleh. Kita harus menjadi itu tadi lah.
Kita kasih dulu solusinya apa? Kita tanya dulu. Iya. Oke, ini dia yang kelima. Kelima ini dia di posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai guru. Posisi kontrolnya tadi sebagai guru yaitu tadi pemukul. Nah, ya. Kita kadang siswa kita ini apalagi dari zaman-zamannya dulu juga kayak gitu kan. Kita pemukul jadi jangan guru ini sebagai pemukul. Bisa kalau nggak siap pasti dihukum guru. Pasti gitu kita ajukan sebagai guru ini. Oke, kita lanjut ya Bu. Banyak kali ini gangguannya ya kan. Kita lanjut lagi. Tadi sudah memantau ya kan Bu. Memantau tadi kita sebagai guru memang harus menjadi bisa memantau siswa-siswa kita itu ke depannya mau agar dia tidak membuat kesalahan lagi. Lanjut. Yang kelima adalah manajer. Kita sebagai guru itu sih sebenarnya harus kita ada sih harus menjadi manajer sih kepada siswa. Kita bisa bisa memberikan wejangan kepada siswa bahwa sekolah itu tujuannya bagaimana, dan supaya kalau seandainya dia membuat kesalahan, kita bisa menjadikan solusinya lah kepada siswa. Itulah dia fungsi posisi kontrol untuk yang manajer untuk guru. Kita lanjut. Ya, ini dia posisi kontrol guru. 1. Siswa tidak memakai atribut saat upacara. Ya. Yang pertama tentang hukuman Bu ya. Berdiri di depan barisan. Nah, itu seperti yang biasa kita lakukan Bu kalau upacara bendera contohnya. Anak itu mau pakai dasi, enggak pakai topi. Berarti kan dia tidak mematuhi peraturan atribut untuk upacara. Ya sudah, kita beri hukuman. Tidak boleh lagi ya kan Bu beri hukuman. Yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu tadi kita kita membuat siswa itu, oh ya, aku yang salah karena aku tidak mematuhi peraturan. Jadi nanti ke depannya nggak kubuat lagi seperti itu. Nah, itulah tadi kita sebagai guru memberikan biar anak itu tahu kalau yang dilakukan itu adalah salah. Yang ketiga tadi apa? Teman. Nah, ini kita guru itu harus sebagai teman untuk siswa kita, yaitu ayolah buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kita harus memberikan itu kepada siswa kita agar siswa kita tidak dia tidak takut dan dia bersemangat untuk kedepannya untuk mematuhi peraturan bahwa kalau mau melaksanakan upacara kita harus memakai atribut yang lengkap. Yang keempat adalah memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa? Kita menanya kepada siswa. Sekarang kamu ibu tanya, contohnya ya kan Bu, kamu sudah melanggar peraturan? Kita tanya pada siswa. Dan dia menjawab, udah Bu, iya saya melanggar peraturan karena saya tidak memakai atribut lengkap sewaktu mau upacara. Dibilang anak murid itu ya kan Bu, baru kita tanya, itu apa? Kita kasih konsekuensinya apa? Kita bilang sama anak itu. Untuk kali yang berikutnya tidak boleh lagi kamu melanggar peraturan. Berarti siswa tersebut harus kalau mau upacara harus memakai atribut yang lengkap. Karena itu adalah salah satu peraturan yang ada di sekolah tersebut. Ya kan Bu? Jadi harus dipatuhi oleh siswa. Oke Bu, kita lanjut. Ini dia. Nah ini siswa ini posisi kontrol guru. Ini ada satu kasus kita kasus di kelas. Ini kita harus bisa menjadi guru yang di posisi kontrol tadi. Ini yang saya ambil dia sebagai manajer. Siswa tidak memakai atribut waktu upacara. Nah, itu dari kasusnya ya
peraturan tentang yang atribut memakai atribut sewaktu upacara. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Ini dia. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama sih sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu untuk semua warga sekolah, peraturan sekolah contohnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah bisa dikatakan peraturan juga sih, peraturan, tapi dia untuk di kelas ini aja. Kalau dia umpamanya kelas saya di kelas 1, dia keyakinan kelas untuk di kelas 1. Kalau peraturan tadi kan untuk keseluruhan yang ada di sekolah kan gitu kan. Kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang ada di kelas ini aja. Itu dia yang namanya keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas katanya? Karena kalau kita buat peraturan itu untuk warga sekolah. Umpamanya kita warga sekolah yang ada di SD 701 itu namanya peraturan. Kalau dia keyakinan kelas itu adalah peraturan yang ada di kelas itu tersebut. Dan yang melaksanakan peraturan tersebut pun yang ada di kelas itu, tidak ada yang di kelas yang selain-lainnya, nggak ada, karena keyakinan kelas itu adalah peraturan yang ada di dalam kelas tersebut. Itulah dia perbedaan peraturan kelas peraturan dan keyakinan kelas. Itulah dia perbedaannya ya Ibu. Kalau peraturan itu untuk seluruh warga sekolah, kalau keyakinan kelas itu hanya untuk yang ada di ruang lingkup kelas tersebut. Ini dia keyakinan kelas tadi. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, itu contohnya seperti kalau kita di kelas. Di kelas itu kita buat keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Berarti kalau siswa terlambat sekolah, berarti dia sudah tidak mematuhi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas yang disepakati di kelas itu tidak boleh datangnya terlambat. Berarti kalau dia datangnya terlambat, dia tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut. Itulah dia keyakinan kelas. Kita lihat dulu keyakinan kelas kita itu apa kita buat. Kalau kita buat dan keyakinan kelas itu tidak boleh datang terlambat ke sekolah, berarti kalau dia nanti terlambat, berarti siswa tersebut sudah melanggar keyakinan kelas. Itulah dianya. Contoh keyakinan kelas. Oke, ini dia selanjutnya. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ini adalah cara membuat keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas kita. Yang pertama lebih abstrak dan pada peraturan. Nah, ya, karena kita kan hanya di ruang lingkup yang ada di kelas ini. Kalau dia yang untuk keseluruhannya kan beda lagi. Baru berupaya pernyataan universal ya yang udah dipahami anak. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif ya yang bisa anak lakukan aja lah di dalam kelas itu kita buat ya. Karena kan dia peraturan yang ada di kelas kita. Baru sedikit saja biar lebih mudah diingat ya. Kalau keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 kita buat biar anak itu ingat. Contohnya yang pertama kita buat dalam waktu 1. Yang kedua kalau belum dijelaskan siswa itu harus memperhatikan. Yang ketiga bisa kita buat kelas ini harus bersih. Nah, yang keempat yang utama itu adalah anak itu harus bisa bahagia di dalam kelas. Kalau anak sudah senyum, sudah bahagia, pembelajaran yang kita sampaikan Bu pasti akan berhasil ya kan Bu. Tapi kalau udah nanti anak itu menangis, udah pembelajaran itu tak akan bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah ya. Kita buat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kita di kelas ini. Jangan kita buat nanti keyakinan kelasnya yang anak siswa kita yang di kelas itu tidak bisa melakukannya. Berarti kita tengoklah kondisi kelas kita ini bagaimana. Oh, berarti seperti ini. Seperti inilah yang dilakukan keyakinan kelasnya. Jangan berlebih-lebih. Baru yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Itu sebenarnya semua warga sekolah itu peraturan sebenarnya. Kalau dia untuk keyakinan kelas kita buat warga yang ada di kelas saja. Karena kan dia
aja. Nah, itulah dia tentang pembuatan keyakinan kelas yang berbeda dengan peraturan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang mematuhinya siswa yang ada di kelas itu tersebut. Nggak, kalau yang orang lainnya nggak ada yang melakukannya, karena kan siswa tersebut siswa yang ada di dalam kelas itu. Kita lanjut ya Bu. Ya. Besok kan ada suka kan? Baju apa besok? Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Ini adalah segitiga restitusi. Disinilah kita sebagai guru itu sebenarnya ini sih kita Bu. Segitiga restitusi ini yang harus kita lakukan sebenarnya kepada siswa. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita sebagai murid, sebagai guru lah ya, guru siswa kita itu, kita harus bisa menuntut siswa kita itu menjadi lebih baik. Inilah dia segitiganya. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu pertamanya menstabilkan identitas. Nah, itu contohnya kita kalau dia membuat suatu kesalahan, kita tanya dulu kepada siswa. Kenapa bisa buat seperti ini? Contohnya, kalau biasanya di dalam kelas itu apa ya? Anaknya mencontek pekerjaan kawannya. Itu dia. Mencontek pekerjaan kawannya. Kita tanya, ada mau siswa kita nih, tiba-tiba marah-marah dia. Loh, kok kenapa kok marah-marah? Kita tanya sama anak ini, kenapa anak ini bisa marah sama temannya? Nah, baru diceritakannya. Tadi kan Bu, kerjaan awak dicontek sama kawan awak. Nah, itulah dia. Jadi kita sebagai guru itu kita tanya dulu sama anak itu, kenapa dia bisa marah? Karena anak-anak ini dicontek dikit aja pun bukunya, udah marah-marah dia, karena dia nggak terima, karena capek-capek dia ngerjakan kerja
Videonya ini sering ketinggalan. Kerjaannya hampir ketinggalan aja. Sementara peraturan keyakinan kelas di kelas mereka itu tidak boleh datang terlambat. Berarti anak ini melanggar keyakinan kelas yang mereka buat di kelas. Inilah dia videonya. Ini kayaknya di sini. Itulah dia, Bu. Itulah dia. Ini anak ini sering terlambat. Kerjaannya terlambat. Ini dia sudah tidak mengakui peraturan kelas, keyakinan kelasnya.
nyontek. Dia tidak boleh lagi marah-marah seperti yang tadi. Nah, itulah ya Bu, tadi pemaparan saya tentang penyebaran dan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Kesimpulannya seperti ini. Kita sebagai guru yang ada di sekolah, kita hanya menuntut anak kita, menuntut siswa kita itu menjadi siswa yang lebih baik. Contohnya, siswa kita ini, kita ingin siswa kita ini menjadi apa? Umpamanya siswa tersebut kita lihat, oh anak ini pintarnya di bidang agama, oh anak ini pintarnya di bidang olahraga. Jadi kita tuntut anak itu, kita sebagai guru kita tuntut anak itu inginnya mencapai yang mana yang diinginkannya. Jangan lagi guru yang memaksa siswa untuk, nak kau harus bisa ini, nak kau harus bisa ini. Tidak, kita sebagai guru kita menuntun siswa tersebut menjadi siswa yang tahu dia inginnya kemana, dia cita-citanya sih sebenarnya, cita-citanya menjadi apa. Kita harus melihat anak itu, keinginannya itu apa. Jangan kita sebagai guru, kita harus, oh kau harus ikuti ibu mau seperti ini, kita tidak bisa lagi. Dan satu lagi, kalau siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru, kita harus memberikan nasihat, kita harus memberikan apa ya sama dia, memberikan bahwa jangan kalau yang kau lakukan itu salah, nah besok-besoknya jangan kau buat lagi. Kalau nanti kau buat lagi, kasih konsekuensi. Jangan kita bilang hukuman. Kalau hukuman itu apa namanya ya, bisa membuat anak itu takut sama gurunya kan. Kalau kita bilang, besok kalau kau nggak kerjakan PR, kau hukum, ibu suruh kau berdiri, kan gitu kita sering. Ya kan Bu sebagai guru. Nah jadi kita sekarang kita berikan aja. Kalau tidak kerjakan PR, ibu besok ibu kasih konsekuensinya. Kata-katanya lebih halus sih sebenarnya, membuat anak itu tidak takut, ya kan? Jadi kita harus membuat anak didik kita itu di sekolah biar lebih nyaman aja, nyaman. Dia senang datang ke sekolah. Jadi dia datang ke sekolah itu nggak jadi bebannya. Nah itu sih kita sebagai guru tuh harus seperti itu kepada siswa biar siswa itu tidak takut. Nah, gitu. Jadi untuk kita sebagai guru ini kita harus melihat karakter siswa juga ya. Kita harus melihat karakter siswa itu, karakter siswa ini seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengikuti karakter anak ini seperti ini. Dan kita juga sebagai guru ini harus menuntut anak yang anak itu harus berakhlak lah, yang pentingnya. Akhlak itu adalah paling utama sih. Kalau kita sebagai guru mau supaya anak kita harus berakhlak yang baik kepada siapapun, walau tidak di sekolah, di luar pun juga seperti itu. Kita menginginkan anak murid kita itu memiliki akhlak yang baik, ya kan Bu? Nah itulah Bu tadi pemaparan saya tentang aksi nyata saya ini, penyebaran dan pemahaman budaya positif. Kita berharap semoga kita di sekolah ini bisa menuntut siswa kita menjadi siswa yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya ini di Guru Penggerak. Ibu sudah mau berpartisipasi dengan saya di dalam kelas ini dan meluangkan waktunya untuk membantu saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga